Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih, amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, terlebih dahulu saya mohon maaf agak terlambat barusan karena dari jalan Pengkolan ke sini padat banget, akhirnya mobil saya suruh balik lagi ke jalan tol, saya lari-lari. Para ulama membuat definisi agama Islam dengan sangat sederhana. Wad'un ilahiyun sa'ikun lidzawil uqulis salimah liyanalus sa'adah fi ma'ashihim wa ma'adihim. Agama Islam itu adalah seperangkat peraturan Tuhan yang diturunkan untuk memandu makhluk-makhluk yang berakal sempurna, yaitu manusia, agar supaya mereka memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupan dunia yang sementara ini dan memperoleh kesejahteraan di dalam hidupnya yang baka di akhirat nanti. Jadi agama diturunkan bukan untuk menyiksa manusia, bukan juga untuk menghibur Tuhan. Karena agama bukan untuk menyiksa manusia, maka tidak ada ibadah yang berbentuk siksaan. Nanti kalau ada orang yang menyiksa diri, catat itu bukan bagian dari ajaran agama. Dan karena agama itu bukan untuk menghibur Tuhan, maka tidak ada ibadah yang berbentuk hiburan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita sholat, bukan supaya kening kita menjadi hitam, bukan. Karena Allah berkuasa membuat manusia berkening hitam walaupun tidak sholat. Buat saja tsunami 2 hari 2 malam, semua kejedot pohon kelapa kena tembok, insya Allah jidatnya hitam. Oleh karena itu maka hamba-hamba Allah yang kebetulan keningnya hitam, jangan pede dulu, nih gue udah diterima nih soalnya jidat gue udah hitam. Sebaliknya yang jidatnya belum hitam jangan kecil hati, waduh ibadah gue kagak diterima, kenapa, emang gue belum hitam katanya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita membayar zakat, bukan supaya kita menjadi orang miskin, sebab Allah berkuasa membuat orang semua miskin walaupun tidak bayar zakat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita berpuasa, bukan supaya kita sakit perut dan lemas, Allah bisa bikin semua orang sakit perut walaupun tidak berpuasa. Lalu apa kira-kira tujuan Allah menurunkan syariat itu? Tadi itu, liyanalus sa'adah fi ma'ashihim wa ma'adihim, supaya manusia yang mengamalkannya itu memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dari mana kita cari bahagianya? Nah, saya ingin mengatakan bahwa seluruh hukum syariat Islam itu Allah turunkan kepada umat manusia memiliki sekurang-kurangnya 3 dimensi. Jadi pengertian 3 dimensi bukan cuma keong emas yang di Taman Mini. Di dalam Islam juga ada 3 dimensi. Apa yang dimaksud dengan 3 dimensi ibadah? Yang pertama, ibadah memiliki dimensi spiritual. Yang kedua, seluruh ibadah memiliki dimensi medikal. Dan yang ketiga, ibadah memiliki apa yang disebut dengan dimensi sosial. Apa yang dimaksud dengan dimensi spiritual? Dimensi spiritual adalah apabila seseorang telah menunaikan satu bentuk peribadatan, maka jiwanya relatif lebih tenang daripada kalau dia tidak mengerjakannya. Apa yang dimaksud dengan dimensi medikal? Yang dimaksud dengan dimensi medikal adalah bahwa apabila orang telah menunaikan ibadah, maka badannya relatif lebih sehat daripada kalau dia tidak beribadah.
Apa yang dimaksud dengan dimensi sosial? Artinya orang yang telah menunaikan ibadah jiwanya lebih siap untuk menjadi manusia perdamaian daripada orang yang tidak beribadah. Kita akan coba malam ini membahas sholat dulu, nanti kalau sempat kita mampir di puasa. Sholat misalnya memiliki 3 dimensi. Dimensi pertama dimensi spiritual, artinya orang yang sudah menunaikan ibadah sholat insya Allah jiwanya relatif lebih tenang daripada yang tidak sholat. Tapi ini ada kata kuncinya, ada passwordnya. Kalau passwordnya tidak punya maka gagal pula kita meraihnya. Apa passwordnya? Yang dimaksud dengan password ibadah spiritual adalah bahwa ketika orang menunaikan satu peribadatan, dia membuka hatinya untuk menjadi tempat persinggahan kebesaran Allah di dalam salat. Artinya yang bisa meraih kebahagiaan lewat salat itu adalah orang yang salatnya hadir hati menghadap Allah, yang diistilahkan Al-Quran dengan salatul khosyi'in, salatnya orang-orang yang khusyuk. Apa yang dimaksud dengan sholat khusyuk? Ada beberapa tafsir. Ada yang mengartikan bahwa yang namanya sholat khusyuk itu kalau sudah takbiratul ihram terbayang terjemahan yang dibacanya. Begitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, terbayang terjemahan yang dibacanya, lama benar sholatnya. Ada juga yang mengartikan bahwa yang namanya sholat khusyuk itu kalau sudah takbiratul ihram terbayang keindahan taman-taman surga. Begitu Allahu Akbar, mesem-mesem, senyum-senyum, indahnya taman surga terbayang terus selama sholatnya. Bahkan ada yang ngeces karena yang terbayangnya itu duren surga. Ada juga yang mengartikan bahwa yang namanya sholat khusyuk itu bukan itu. Yang dimaksud dengan sholat khusyuk itu kalau sudah takbiratul ihram terbayang api neraka, maka sepanjang sholatnya mulai takbiratul ihram sampai salam nangis terus gak berhenti-berhenti. Bahkan ada yang lebih ekstrim yang mengartikan bahwa yang dimaksud dengan sholat khusyuk itu kalau sudah takbiratul ihram kagak inget apa-apa. Waduh, hilang semua yang ada di ingatannya. Tapi yang benar khusyuk menurut Al-Quran adalah, lihat firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang disebut khusyuk itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang berkeyakinan bahwa pada saat dia sedang menunaikan sholat itu mereka bertemu dengan Tuhan mereka. Waktu sholat sadar bahwa dia berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya percaya kalau jamaah sini mah wah sholatnya menghadap semua, amin. Yang nggak tahu menghadap apa kek, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala jiwanya pasti tentram. Sebab apa? Bareng dengan polisi ada rasa aman, bareng dengan kekasih ada rasa bahagia, bareng dengan orang tua ada rasa adem. Bareng dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan bareng dengan polisi, tapi bareng dengan yang wa amanahum min khauf, zat yang bisa mengamankan dari segala kekhawatiran dan ketakutan. Bareng dengan Allah bukan bareng dengan kekasih, tapi bareng dengan yang maha pengasih. Bareng dengan Allah bukan bareng dengan orang tua yang penyayang, tapi bareng dengan yang maha penyayang. Pasti ayem, tentrem, bahagia, nyaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, sholat punya dimensi medikal. Artinya orang yang sudah menunaikan sholat insya Allah badannya relatif lebih sehat daripada kalau dia tidak sholat. Passwordnya apa? Kudu memahami dengan benar gerakan yang layak dilakukan di dalam sholat. Ini penting karena sekarang kita sering melihat sholat yang dulu kagak pernah begitu jadi begitu. Malah ada yang mengesankan bahwa sholat yang diajarkan Wali Songo, para ulama, para habaib itu salah. Yang benar yang kayak gini katanya. Mari kita buka kembali supaya kita selamat, badannya sehat. Saya ini ngajar di Rumah Sakit Pasar Rebo, ngajar tafsir baru lebih kurang 25 tahun sampai sekarang.
yang ngajinya para dokter, para perawat dan karyawan. Pernah saya tanya, nuwun sewu para dokter, saya ini bukan ahli kesehatan, tapi saya mau nanya, ada apa tidak gerakan olahraga ciptaan umat manusia yang disebut dengan pakar itu yang menjamin badan tetap sehat melebihi hebatnya gerakan sholat? Seminggu kemudian para dokter menjawab, setelah ternyata saya ulang kembali hafalan saya tentang anatomi tubuh termasuk usus 12 jari dengan segala kebutuhannya, kesimpulannya tidak ada olahraga apapun yang lebih hebat nilai gerakannya dibandingkan gerakan sholat. Subhanallah. Saya tanya, kenapa dok? Begini, ala kelamaan. Singkatnya saja, lebih cepat, lebih baik, saya bilang. Kenapa kira-kira? Saya jawab sendiri. Karena yang bikin badan ini adalah Allah, yang memerintahkan sholat juga Allah. Allah lebih tahu spare part kita. Allah lebih tahu ngencengin baut kita. Dan Allah lebih tahu apa bahan bakar kita. Oh begitu? Loh iya. Gitu aja kok. Repot. Ayo kita buktikan sekarang. Muhammad Ali, petinju legendaris, berapa orang yang ngejongkeng di ring tinju gara-gara pukulan dia untuk olahraga dia, berapa miliar uang dihabiskan, tapi sekarang Parkinson. Jangankan dirinya yang bugar, yang seharusnya dia berbahagia dengan anak cucu, sekarang berjalan saja dia tidak bisa mengatur tubuhnya. Orang yang bareng pun susah. Mana buah tinjumu yang puluhan tahun? Nggak usah jauh-jauh, Rudi Hartono, pahlawan All England kita, 8 kali juara All England badminton. Berapa ratus raket dihabiskan, mulai dari raket pinguin yang terbuat dari kayu, sekali cemes melengkung jadi angka 8, press lagi, sampai raket yang paling mahal dia pakai. Tapi sekarang apa? Stroke. Mana tanamanmu olahraga puluhan tahun? Kalau cuma pakai stroke nggak usah badminton, tabrak kereta juga insya Allah lebih cepat stroke-nya. Bini minta cerai juga stroke. Tapi lihat Buya Dimyati Banten rahimahullah, waliullah, ulama besar, orang alim, orang soleh, umurnya 120 tahun tidak pernah sakit. Buya Dimyati tidak pernah tinju. Masa iya ada kiai tinju? Kecuali yang di Senayan. Kalau di Senayan sih komplit, ada kiai tinju, ada kiai nonton film porno, komplit dah di situ mah. Buya Dimyati tidak pernah main badminton. Apa yang beliau lakukan? Tapi menurut catatan orang yang menyaksikan dan bergaul dengan beliau, Buya Dimyati Banten nyaris tidak pernah meninggalkan satupun sholat sunat yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, sudah terbukti. Makanya sholatnya biar panjang. Kan tarawih itu cuma 2 macam. Ada sunnah Rasul, ada sunnah Khulafa Rasyidin. Sunnah Rasul apa? Nih kalau benar, sebab ini juga masih ikhtilaf pembahasan hadisnya. Rasul mulai sholatnya jam 1:30, sholatnya 11 rakaat, setiap rakaatnya 50 ayat yang dibaca, rapihnya menjelang subuh. Kira-kira ada yang minat apa tidak? Katanya kembali pada Quran dan sunnah lah. Yang kedua ada sunnah Khulafa Rasyidin, yaitu sunnah dari Umar bin Khattab. Sholatnya mulainya jam 8, rokaatnya 23 rokaat, suratnya nggak panjang-panjang amat, selesainya jam 11 malam. Ada minat ya? Ada yang berminat apa tidak? Mulainya jam 8, 23 rokaat, selesai jam 11 malam. Berminat apa tidak? Yang ketiga, ada sholat taraweh, mulainya jam 8, selesainya jam 9, sudah ada pengumuman pengurus masjid, sudah ada kultum, ada sambutan, itu selesainya jam 9, mulainya jam 8, 11 rokaat. Nah ini saya nggak tahu sunahnya siapa, tapi berminat apa tidak? Lah itu sunnah minat-minatan itu.
Ini bukan kembali pada Quran dan Sunnah, tapi kembali kepada karepe dhewe, kembali ke hayang sorangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, supaya badan ini sehat dari sholat, gimana sholatnya? Perhatikan sholatnya. Pertama, waktu berdiri. Rasul mengajarkan kalau kita mau rapatkan shaf itu yang rapat adalah pundaknya, bukan kakinya. Karena yang rapat adalah pundaknya, maka kaki ngikutin pundak. Kenapa? Sebab pundak agak bisa dilebarin. Tapi kalau kakinya kelebaran, pundaknya ora ketemu, jadi kagak bener. Nah, ini kadang-kadang ada yang sholatnya 2 sajadah sendirian. Lo beli kagak, ngabis-habisin sajadah. Ada yang begitu enggak? Biarin kalau bahagianya begitu. Jangan mengganggu kebahagiaan orang. Kalau saya mah gini aja Pak, kalau ada orang gila ketawa-tawa, jangan diobatin, dia udah bahagia jadi orang gila. Ngangkat tangannya ada 2, hadwa mankibaihi, ada yang furu'a udhunaihi, sebatas pundak, ada yang sebatas pentil kuping, daun telinga. Ini ada 2 mazhab di sini. Yang pertama mentarjihkan yang pundak, maka Allahu Akbar sepundak. Yang kedua menggabungkan 2 hadis. Ini yang paling bijaksana. Itu yang diambil para ulama semacam Imam Syafi'i dan ke bawahnya. Maka takbirnya tangan bagian bawah kena pundak, atasnya sampai di kuping. Allahu Akbar. Ini mazhabnya perdamaian. Boleh dua-duanya, tapi aneh sekarang gara-gara nonton televisi ada yang tangannya kagak nyampe di pundak, cekung begini, Allahu Akbar. Imamnya begitu enggak? Ada begini, Allahu Akbar, segini doang nih, kagak nyampe di pundak, udah begitu begini posisinya, si dakepnya nanti di sini. Ada juga yang ngangkatnya begini, Allahu Akbar. Itu menarik gerobak tong, bukan ngangkat tangan. Naruh tangannya di mana? Ala sadrihi, di dadanya. Tapi yang dimaksud dengan dada bukan sembarang dada pikiran ente sendiri, kudu ngaji. Makanya tidak boleh membeli buku pinggir jalan, diamalkan, difahami sendiri, bahaya. Wajib punya guru yang mendampingi, yang mutasalsal ilmunya. Hadisnya menyebutkan di dadanya. Dada yang mana? Menurut Imam Asy-Syafi'i, yang dimaksud dengan meletakkan tangan bukan di sini, tapi di sini. Loh, kok dada juga? Itu dada. Cuma yang difahami dari Quran, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang di dada. Oh, berarti waktu meletakkan tangan itu hakikatnya sedang melindungi rongga hati. Hati di mana? Di dada bagian bawah. Kira-kira dua jari di bawah, susuk ke bawah. Maka si dakepnya seperti ini, tek, lempeng tangannya tuh sehat. Ini dada pikiran sendiri. Yang penting mah dada, taruh aja di sini cengkuwak begini. Giliran takbirat mau ruku pendek banget, Allahu Akbar. Lah kan si unyil begitu mah. Udah terang-terangan aja dah, serang boma dah. Ya Pak ya? Jangan disalahin mulu. Gue juga bisa ngunjukin lu salah. Ini namanya tafsir supir truk Indramayu. Bulan puasa awal-awal supir truk Indramayu dengar pengajian di patrol Kiai Fudoli, pengajian para sederek, ampun pada kelalen manginggih. Yen sampun manjing maghrib mangke dawuhane Kanjeng Nabi, berbukalah dengan yang manis-manis. Nah, nih hadis kata supir ini. Ini hadis luar biasa. Begitu sampai di Subang, cenggelung maghrib, mampir di rumah makan Remeng-Remeng. Duduk dengan perempuan si Markonah, ditanya sama temennya, Kang, kon kan puasa, kenapa kamu duduk dengan perempuan? Lah ini, kamu tadi tidur kan? Aku dengerin kiai di patrol, hadis Nabi mengatakan berbukalah dengan yang manis-manis. Lah ini, Markonah ini paling manis.
kudu ngaji. Rukuknya kita jangan sampai ngelewatin dengkul, ini sudah ada haltenya, mentok di situ aja. Ini kadang-kadang mentang-mentang tangannya olahragawan melorot sampai ke bawah. Sujudnya pun seperti itu. Ketika sujud sajadah kita sudah ideal itu. Sudah cukup, saf kita sudah bagus. Asal diteulkeun sirah ka handap, angkatkeun kita bokongnya ke atas, menekan kepalanya, sudah jadi. Ini kadang enggak, sujudnya mau menang sendiri, pelurut 2,5 meter. Masya Allah, saya bilang 2 sajadah dihabisin sendiri. Ya alasannya mah gampang, kata dia, lah gua kan ngelempengin nama kepalanya orang Pakistan. Ya orang Pakistan emang panjang badannya, lu sampai tengkurap juga kagak nyampe. Iseng banget pada salat ya. Bangkit dari sujud rakaat ganjil ada 2 madhab. Ini dua-duanya harus dijelaskan supaya kita damai, jangan berantem. Tapi kalau ada yang ngaco, biar kembali ke jalan yang benar. 2 madhab. Madhab pertama, tangannya numpang di atas lutut, bangkit berdiri. Madhab yang kedua, ya'tamidu ala yadaihi alal ardi, biyadaihi alal ardi, bertumpu pada kedua tangannya. Tapi umumnya di kita bertumpu tangannya numpang di lututnya, karena waktu turun seperti itu, urut-urutan. Turun lutut dulu, terakhir tangan, naik tangan, baru lututnya naik. Dua-duanya boleh. Ini ada yang baca hadis sendiri, karena ada hadis kal ajin, seperti orang yang ngoleni tepung, bangkitnya dikiranya ngoleh tepung tuh kayak gini, pada ngepel tangannya. Itu mah kagak ada dalilnya, salah paham tadi Indramayu tadi. Ada yang ngepel enggak? Kembalilah ke jalan yang benar. Ini bukan khilafiyah, ini salah paham. Karena yang dimaksud ngoleni tepung, orang bukan meres tepung kayak meres sayuran apa meres ampas, lain. Tanya orang kampung, kalau ngolah tepung itu kayak bikin sagon begini, tuh maksudnya bangkitnya kayak gini, bukan kayak gini. Ini harus dibuka Pak, sebelum hancur sholat kita. Betul apa tidak? Jangan para ulama, para habaib, para wali disalahin mulu, lu yang salahnya. Nah sudah, duduk lipat kaki. Tahiyat awal, karena kita mau bangkit lagi, jangan terlalu ambles duduknya, numpang di atas kaki kiri. Cuman kalau udah mau selesai, malu numpangnya kakinya selonjorin, ngeplos ke sana, duduknya di atas sajadah, jangan numpang di atas kaki. Itu madhab kita yang berlaku seperti itu. Tapi ada juga yang tumpang kaki mulu sampai habis, biarin kalau bahagianya begitu, wong ada khilafiyahnya. Duduknya seperti itu supaya apa? Lihat, pinggang kita ini keseret dan kepala dipaksa untuk tunduk, sehat badannya. Makanya lihat para kiai, badannya kurus, bininya 4, beranak semua. Wah coba itu, giliran ente badan gemuk, bini atuh kencing doang, agak beranak-beranak. Makanya panjangin sholatnya. Waktu tahiyat, tangan numpang, jari ke bawah. Ini standby saja, standby. Begitu sampai asyhadu alla ilaha illallah, langsung cekatan bertauhid kepada Allah, jangan ragu-ragu. Asyhadu alla ilaha illallah, mantep, jangan ragu-ragu. Tauhidnya tidak boleh goncang, harus mantep. Itu yang dipahami oleh Ibnu Abbas. Tapi ada saudara kita yang lain, madhab Hambali, yang tangannya utek-utekan, boleh, tapi itu bukan madhab Syafi'i. Orang Indonesia ini Syafi'i, jangan talfik agama, bisa hancur. Kenapa mereka utek-utekan? Ada hadisnya, hadis sahih. Fara'aituhu yuharrikuha, aku melihat Rasulullah menggerakkan jarinya. Kenapa kita tidak utek-utekan? Ada hadis satu lagi. Kan konsep kita, kalau ada 2 hadis kelihatan saling bertentangan, sedapat mungkin dikompromikan. Yang satu mengatakan Nabi menggerakkannya, yang satu mengatakan la yuharrikuha, Nabi tidak menggerakkannya. Oh kalau begitu, yang dimaksud gerak di hadis ini berbeda dengan gerak hadis ini.
Gimana maksudnya? Tadinya tangan ke bawah, aku lihat Nabi menggerakkannya dari bawah ke atas. Asyhadu alla ilaha illallah. Dah, gerak. Terus, tapi Nabi tidak menggerakkannya. Maksudnya tidak gini terus gitu. Tapi silahkan, tidak apa-apa. Cuma yang gerak juga belum selesai. Karena apa? Kata ulama Saudi Arabia, bergeraknya itu begini. Bukan cuma waktu tasyahud, pada waktu duduk di antara dua sujud juga utek-utekan juga lah, kan bingung kita. Rabbighfirli warhamni wajurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nanti at-tahiyat juga gini lagi. Caranya bagaimana? Begini, atas bawah atas bawah. Kata Syekh Albani, bukan begitu. Yang benar bagaimana? Kalau begini namanya bukan bergerak, itu namanya turun naik. Lu kalau begini apa namanya? Caya-caya. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar lurus tapi ada gerakan kecil. Alah ribet banget, gue mendingan diam aja dah, males gue. Tapi silahkan selesaikan dulu, jangan menyalahkan bangsa Indonesia. Ente beresin dulu sesama teman ente. Yang benar begini-begini, apa gini-gini, apa gini-gini atau gini-gini. Jadi apa yang diajarkan Wali Songo, para habaib, para ulama sudah benar. Jangan ke bawah-bawah merek baru, barang baru mah cakep kemasan, pinter iklan, cakep di casing, hancur di dalam. Jadi kita ragu terus ibadah nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dah, itu urusan sholat terserah aja ya, mau yang mana aja. Tapi saya ingatkan, jangan pernah campur aduk madhab, karena masing-masing punya jalur. Yang ketiga, sholat punya dimensi sosial. Artinya apa? Dimensi sosial adalah apabila orang telah sholat, maka jiwanya siap untuk menjadi manusia perdamaian dalam perbedaan dan keragaman. Dari mana kita memahami? Kita tawadhu. Karena tawadhu di mana mulainya? Lihat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, aku kecil. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Maha suci Allah yang agung dan terpuji. Dia agung dan terpuji, aku kecil dan hina. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Maha suci Allah yang tinggi dan terpuji, aku mah rendah dan hina. Nanti tahiyat, at-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah, segala penghormatan, kemuliaan, keberkatan dan kerahmatan semua milik Allah, aku tidak punya apa-apa. Itu namanya tawadhu, merendahkan diri. Kalau sudah tawadhu, nanti begitu pamitan dari Allah bertemu orang, kita ngajak apa? Assalamualaikum, ngajak damai. Ke sebelah kiri dengan yang berbeda, assalamualaikum, yuk damai. Kita ini menjadi peserta perdamaian yang pertama. Pahami itu. Belum lagi keluar dari masjid, disyariatkan duduk bikin MOU dengan Allah. Allahumma antas salam wa minkas wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa akhir jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'ala ta'ala ikram. Allahumma antas salam, ya Allah engkau lah sumber kedamaian, wa minkas salam, dan karena anugerahmu ya Allah kami dapat kedamaian, wa ilaika ya'udus salam, dan kami sadar ya Allah tidak akan kau terima kecuali kami hidup dalam suka dengan kedamaian. Fa hayyina rabbana bis salam, maka hidupkanlah kami ya Allah dalam kedamaian, wa adkhilnal jannata darus salam, dan masukkanlah kami ya Allah ke dalam negeri kedamaian yaitu surga. Keluar masjid ketemu orang, bukan hidup Golkar, hidup PDI, bukan. Semboyan kita assalamualaikum, hidup kedamaian. Subhanallah. Kalau orang nggak sholat cenderung tidak mau damai. Kalau tidak mau damai biasanya rugi sendiri. Lihat Mike Tyson dengan Holyfield. Kenapa Mike Tyson dan Holyfield babak belur mukanya? Mike Tyson nyungsep di kanvas, Holyfield putus kupingnya. Kenapa? Karena dua-duanya sombong. Mike Tyson ditanya, gimana lawan Holyfield? Alah, 2 ronde udah nyungsep sama saya. Kata Holyfield, dia bilang begitu, lah itu 2 ronde saya KO dia. Akhirnya berantem. Mike Tyson nyungsep, Holyfield putus kuping. Coba kalau dua-duanya tawadhu, nggak bakalan. Ditanya sama wartawan, Mike Tyson bagaimana menurut anda ketika anda besok melawan Holyfield? Wah, saya nggak berani, dia orangnya tinggi, pukulannya kenceng, saya mah nggak berani deh, nggak usah aja. Holyfield ditanya juga, bagaimana melawan Mike Tyson? Saya nggak berani, dia kan leher beton, insya Allah nggak jadi berantem, utuh mukanya nggak hancur.
Makanya ada negara yang keamanannya ditangkap di lautan sama negara tetangganya nggak jadi perang karena yang satunya tawadu, takut. Itu. Hamba Allah yang dimuliakan, puasa juga seperti itu. Apa yang ditanamkan oleh puasa, kita diajari untuk menahan diri. Beda-beda, ada yang sakit boleh dia qadha, yang bepergian boleh qadha, yang sudah sepuh bayar fidyah, yang kuat ya puasa. Maksudnya apa? Coba kamu ini hidup dalam keragaman, saling merasakan bahwa mereka itu saudaramu semua. Saudaramu semua. Yang pakai kunut ya saudara, yang enggak kunut juga saudara, yang tarawih 11 juga saudara, yang 23 juga saudara, yang enggak sholat juga enggak tahu saudara siapa tuh dia. Ayo kita saling membenahi, saling membenahi. Sekarang sudah berapa banyak kaum muslimin yang pindah agama. Saya belum lama dikirim sama anak seorang guru dari Jakarta Barat yang bawanya Buya Tasmuni Al-Hashim, mubalig terkenal itu. Ternyata di kampus di Jakarta ratusan anak muslim di rumahnya masih biasa dianggap Islam padahal di kampusnya sudah Kristen. Bukan satu orang, ratusan. Bahkan mereka sudah jadi pusparani, tukang nyanyi di gereja. Terungkap di rumah saya. Kenapa itu? Iklannya apa? Ngapain di agama Islam? Gak ada yang bener. Kata yang ini sesat, yang ini sesat, ini sesat. Enakan juga nyanyi di sono nggak ada yang sesat, langsung ketemu Tuhan. Nih, kalau ada kelompok-kelompok yang kerjaannya menyesatkan saudaranya, hakikatnya dia adalah misionaris cabang umat Islam. Dia yang akan menghancurkan umat Islam. Tidak bisa membedakan mana yang khilafiyah, mana yang bid'ah. Kunut khilafiyah, kalau khilafiyah wajibnya saling menghargai. Hisab dan ru'yat khilafiyah, wajibnya saling menghargai. Tapi kalau ngepel, nah itu bukan khilafiyah, suka sendiri. Tapi juga biarin. Kita jangan ekstrim ya. Ayo kita jaga. Wong kita sudah disatukan dengan bulan Ramadan, lapar bareng, masa iya sih tidak mau bersatu padu? Apa belum cukup penderitaan umat Islam nih? Berapa banyak kita disakiti orang, sampai sekarang umat Islam nampaknya nasibnya masih kayak gini. Kenapa? Habis dana untuk bikin buku yang gak ada guna. Wong mau bikin anti kunut saja, bikin bukunya miliaran tuh. Coba buat makan fakir miskin. Yang anti ini, anti itu, pro ini, pro itu, menghabiskan duit berapa ratus miliar. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, saya mohon izin untuk tidak ikut taraweh dulu karena saya belum sholat isya juga. Kebetulan malam ini disuruh-suruh sama SCTV, suruh syuting lagi. Ya tidak apa-apa, mudah-mudahan maslahat. Nanti untuk silaturahim kita nanti tanggal 29 kita bertemu di SCTV. Saya ingin ya melayani saja. Kalau disuruh-suruh yang benar ya mau lah. Insya Allah saling mendoakan saja antara kita. Moga-moga Allah jadikan kita semuanya istiqomah dan bisa menjaga kasih sayang di antara kita. Maka saya anjurkan tolong selepas sholat berjabatan tanganlah, salamanlah, ramzul mahabbah, simbol kecintaan. Kata Syekh Utsaimin nih, Majelis Fatwa Saudi Arabia, tidak apa-apa kalau sudah menjadi budaya di satu negeri bahwa itu simbol kasih sayang dan tidak menganggap itu ada disyariatkan, boleh-boleh saja salaman habis sholat. Daripada bertinju kan, mendingan salaman. Menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Nanti habis sholat tetap saya anjurkan bersalamanlah, indah bahagia kita ya, bahagia. Karena apa? Ketika bersalaman berguguran dosa-dosa sebelum melepas tangan kita. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, didoakan saya bisa istiqomah, bisa tenang dalam mengasuh anak-anak, juga bisa diberi kesehatan dalam menyampaikan ajaran-ajaran Allah bersama rakyat-rakyat kecil.
dan kita semua insya Allah selepas Syawal akan mengulurkan tangan kepada orang-orang yang tidak berpunya. Saya selalu menantang kalau ada keluarga kita ingin sekolah dan pesantren tidak punya biaya, silahkan di tempat saya, boleh gratis, dan insya Allah saya tidak akan pasang fotonya di pinggir jalan sebagai anak yatim jualan, karena itu haram hukumnya. Tidak boleh bapak nyumbang kepada orang yang jualan anak yatim, tidak boleh. Nah, kenapa? Anak yatim jadikan dia anak, jangan diperlakukan sebagai binatang ternak. Ya. Insya Allah tidak ada yatim di saya, siapapun boleh belajar, bisa ngaji, bisa sekolah, hatta sampai sarjana, sayalah bapaknya selama di sana. Terima kasih dan mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.